Mari kita membuat kue nastar lumer. Berikut bahan-bahannya. Silakan di-screenshot dan disimpan. Kocok margarin, butter, gula tepung dan kuning telur sebentar saja sampai terasa lembut dan tercampur rata. Masukkan tepung terigu, maizena, susu bubuk, dan vanili sambil diayak. Tepung dimasukkan secara bertahap, dan aduknya pelan-pelan saja pakai spatula, sampai tercampur rata. Jangan aduk adonan terlalu lama, cukup sampai tercampur rata saja, agar kue tidak melebar saat dipanggang. Ambil sejumput adonan nastar lalu pipihkan, dan buat lubang di tengahnya untuk selai nanas. Lalu taruh selai nanas yang sudah digulung bulat-bulat, dan pelan-pelan tutup nastar, kemudian bulatkan. Ambil satu buah paper cup kecil, boleh warna apa saja sesuai selera kalian masing-masing. Taruh nastar di atas paper cup. Susun nastar di atas loyang yang sudah dialasi baking paper. Kalau mau langsung saja tanpa dialasi baking paper juga boleh, tidak masalah. Panggang di suhu 160 derajat Celcius, selama 15 menit sampai nastar setengah matang. Sesuaikan oven masing-masing di rumah. Campur rata kuning telur dengan minyak goreng. Kalau mau warna olesannya cantik, usahakan pakai telur omega agar tidak pucat. Setelah 15 menit, keluarkan nastar dari oven. Lalu tunggu sebentar sampai hangat. Kemudian olesi dengan kuning telur. Panggang lagi selama 15 menit pakai api atas, sampai kuning telur dan nastarnya matang. Sesuaikan oven masing-masing di rumah. Angkat dan keluarkan nastar. Biarkan sampai nastar dingin baru boleh disimpan, atau disusun dalam toples. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar nastar tidak cepat berjamur. Salah satunya adalah waktu pemanggangan nastarnya. Nastar harus dipanggang agak lama, agar kulitnya tidak basah. Kulit nastar yang masih basah akan terasa lembab, dan inilah yang membuat jamur cepat bertumbuh. Seperti yang kita ketahui, jamur selalu tumbuh di tempat yang basah, dan terasa lembab. Jadi jika kalian ingin menyimpan nastar dalam waktu lama, sebaiknya panggang nastar lebih lama dengan suhu rendah, agar nastar benar-benar matang sempurna, dan tidak basah lagi. Jangan memanggang nastar di suhu tinggi dalam waktu lama, karena nastar akan menjadi keras, dan bisa cepat gosong bagian atasnya, serta membuat olesan telurnya retak-retak. Suhu panas yang tinggi bisa membuat nastar sedikit mengembang, dan membuat olesan nastar yang tadinya sudah mulus menjadi pecah retak. Makanya setelah dioles olesan kuning telur, nastar harus dipanggang dengan suhu rendah saja, untuk menjaga agar olesan kuning telur tetap mulus, cantik, kinclong dan tidak retak, serta bisa matang dengan sempurna dan kering. Saat memanggang nastar harus selalu dijaga dan diperhatikan, agar bagian bawah nastar tidak gosong. Jangan lupa untuk selalu mencatat kapan waktu pemanggangan nastar dimulai, atau bisa juga pakai timer digital dan diset waktunya sendiri. Atau bisa juga pakai timer waktu yang tersedia di ovennya langsung, dan disetting timernya. Nanti timer akan berbunyi sendiri jika sudah waktunya. Dengan begini kita tidak akan takut nastarnya gosong, atau bahkan lupa mengecek nastarnya. Selanjutnya, agar nastar tidak cepat jamuran, kalian juga harus perhatikan tempat penyimpanannya. Tempat penyimpanan seperti toples plastik ataupun kaca, dan wadah lainnya tidak boleh basah atau kena air. Pastikan toples benar-benar kering, tidak ada setetes air pun di dalamnya. Toples yang basah bisa mempercepat pertumbuhan jamur, dan membuat nastar menjadi tampak bulukan. Nastar yang sudah terlanjur ditumbuhi oleh jamur lebih baik dibuang saja, dan jangan dikonsumsi atau dimakan lagi, supaya tidak sakit perut. Karena jamur tipe seperti ini bisa bikin gangguan pencernaan. Selain itu, jika toples baru saja dicuci dan dilap kering pakai kain atau tisu, lebih baik jangan langsung dipakai atau diisi nastar dulu. Usahakan toples diangin-anginkan terlebih dahulu selama 1 hari, sampai benar-benar kering, dan tidak lembab lagi, barulah boleh diisi kue nastar. Dan saat menyusun kue nastar ke dalam toples juga harus memperhatikan beberapa hal seperti, tangan tidak boleh basah, alias harus kering. Tangan tidak boleh kotor atau lembab bekas memegang adonan kue dan bahan-bahan basah lainnya. Ingat untuk pastikan tangan selalu bersih dan kering. Hal yang lain yang bisa membuat nastar cepat berjamur adalah olesan kuning telur nastarnya. Jangan mencampur olesan kuning telur dengan air, atau bahan yang kandungan airnya tinggi. Kuning telur yang terikat dengan air akan susah menguap, dan akhirnya bikin bagian atas kue nastarnya lembab, dan cepat ditumbuhi jamur, serta tidak bisa disimpan dalam waktu lama. Biasanya nastar tipe seperti ini hanya bisa tahan selama seminggu atau 2 minggu saja. Tips selanjutnya, jangan simpan nastar dalam keadaan masih panas ataupun hangat ke dalam toples.
Tunggulah sampai nastar benar-benar dingin. Dan uap panasnya hilang semua barulah nastar boleh disusun ke dalam toples. Dan pastikan toples tertutup rapat, tidak boleh ada udara yang masuk. Jika ada udara atau oksigen yang masuk ke dalam toples, maka itu akan membantu jamur untuk lebih cepat tumbuh dan berkembang. Jadi pastikan toples benar-benar tertutup rapat. Dan jika perlu segel toples dengan selotip atau isolasi toples, lalu beri tanda di ujung isolasinya, agar nantinya lebih mudah untuk dibuka ujungnya. Selain itu, jika ingin kue nastar tahan sampai berbulan-bulan dan sangat lama, kalian bisa pakai silika gel atau oksigen absorber, biasanya dijual dalam bentuk kemasan kecil khusus. Pilihlah silika gel yang sudah food grade, dan khusus untuk makanan serta aman untuk dipakai. Fungsi silika gel ini adalah untuk menyerap kelembapan atau udara yang ada di dalam toples atau wadah, sehingga menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri lainnya, agar kue tidak cepat jamuran. Bonusnya lagi, silika gel bisa membantu kita untuk menjaga kualitas makanan dan rasa, agar tidak berubah jauh dari aslinya, sehingga masa simpan pun bisa jauh lebih lama dan lebih terjamin. Tapi perlu diperhatikan dan kalian harus hati-hati, silika gel tidak boleh bocor apalagi sampai termakan. Sebaiknya lapisi dulu toplesnya dengan plastik atau kertas sebelum menaruh silika gel. Tips selanjutnya agar nastar tidak cepat berjamur adalah, kalian harus masak isian selai nanasnya sampai benar-benar kering, dan isiannya tidak boleh basah atau masih berair. Isian nanas yang masih basah dan berair akan membuat kulit nastar jadi lembab, dan ini akan membuat jamur semakin cepat berkembang, serta nastar menjadi tidak awet untuk disimpan dalam waktu lama. Ciri-ciri selai nanas sudah kering itu selainya sudah terasa kesat, tidak berair, dan bisa dipulung bulat-bulat. Jika selai masih encer dan belum bisa dipulung seperti gambar di samping, serta masih basah, masak lagi dengan api kecil sambil diaduk terus, sampai selai benar-benar kering dan kesat. Kita tidak mau selainya encer seperti selai pineapple jam untuk olesan roti tawar atau isian roti manis. Intinya, jika ingin kue nastar kalian tidak cepat berjamur, jangan pakai selai nanas yang masih banyak kandungan airnya. Dan saat mengulung selai, tangan juga harus kering dan tidak boleh basah. Tips terakhir, jika kalian berniat menyimpan kue nastar sampai berbulan-bulan, maka sebaiknya sangrai tepung terigu terlebih dahulu. Caranya, sangrai tepung dengan api kecil sampai tepung terasa ringan, kemudian diamkan sampai tepung dingin, lalu tepung boleh dipakai untuk kue kering. Tujuan menyangrai tepung adalah menghilangkan kandungan air yang ada di tepung, agar tepung tidak lembab, dan membuat jamur mudah berkembang. Tapi jika kalian tidak sempat menyangrai tepungnya juga gak apa-apa. Tapi sebagai gantinya kalian harus panggang kuenya dalam waktu lama dengan suhu rendah, dan api kecil sampai kue nastarnya benar-benar matang luar dalam. Silahkan simpan resep ini, dan selamat Hari Raya Idul Fitri teman-temanku semuanya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.